bahwa politik itu tidak selamanya kekuasaan, ya. Tapi politik juga ada politik kebangsaan, ada politik kemanusiaan, dan kita semua harus berpolitik karena negara ini berjalan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hadir di tempat ini di hadapan saya salah satu senior politisi muda Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah salah satu aktivis muda dahulunya di Sulawesi Selatan yang juga berkiprah sampai ke tingkat nasional. Kabar Kak? Alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih sudah hadir di tempat kami dalam suasana yang sederhana ini. Kita dalam acara Saatnya Bicara. Baik, Kakanda, tema yang kita mau angkat malam hari ini karena Kakanda salah satu politisi muda di Sulawesi Selatan yang mungkin perlu kita diskusikan hari ini karena memang memori hari ini banyak hal yang berkaitan dengan politik, baik secara nasional, kemudian di tingkat lokal pun semua kalangan berbicara tentang politik. Kakanda, ketika kita bicara politik hari ini, menurut Kakanda seperti apa sih sebenarnya politisi itu? Ya, jadi terima kasih kepada adinda saya Akbar Tito yang sudah memberikan waktu untuk hadir di sini dalam rangka bincang-bincang di studio ini. Temanya adalah persoalan politik, tentunya secara global, tidak menyangkut spesifik apakah itu pilkada atau apa pilgub. Jadi ini secara global saja tentang politik. Ya, yang saya pahami tentang politik itu adalah sesuatu yang sifatnya suci, seperti kata Aristoteles tentang politik itu adalah suci. Bahkan politik itu agung, karena tujuan politik adalah menata dan mengatur kehidupan manusia, lebih spesifik dalam persoalan berbangsa bernegara. Nah, sehingga dalam negara itu, kalau tidak ada yang namanya politik, maka negara itu tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Bahkan sebelum ada negara modern seperti Indonesia ini, di zaman kerajaan itu sudah ada politik. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapi politik itu sendiri. Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa politik itu suci. Sehingga kalau politik dijalankan sebagaimana yang semestinya secara benar, maka politik itu bisa bersifat ibadah. Sebaliknya, kalau politik dijalankan dengan cara yang tidak baik, maka politik itu adalah maksiat. Saya membagi dalam 3 hal persoalan politik. Yang pertama adalah politik praktis atau politik kekuasaan. Lalu yang kedua ada politik kebangsaan. Lalu ada politik kemanusiaan. Ya, saya kira itu untuk salah politik. Tadi kan digambarkan Kakanda bahwa politik itu adalah hal yang suci. Tapi kan yang berkembang di kalangan masyarakat menganggap bahwa politisi itu bahkan kebalikannya. Mohon maaf Kakanda, menganggap bahwa hal itu adalah hal yang kotor masalahnya. Karena kenapa? Ya kita lihat hari ini yang banyak bermasalah, terutama hukum dan yang lain itu banyak terjadi di kalangan politisi. Nah, kira-kira seperti apa Kakanda? Iya. Jadi memang perhatian masyarakat terhadap politik ini agak miris dan negatif. Disangkanya bahwa politik itu kotor. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau mau berpolitik siap-siaplah untuk menjadi pembohong, fitnah, pengkhianat dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kategori politik praktis, itu politik kekuasaan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika politik dijalankan tidak benar, maka itu menjadi maksiat. Dan itulah fakta yang terjadi di tengah masyarakat
sehingga masyarakat menilai bahwa politik itu adalah kotor. Ini politik kekuasaan. Walaupun pada dasarnya politik kekuasaan itu pun sebenarnya bagus. Hanya politisinya yang menjalankan politik ini secara tidak benar. Nah, maka perhatian masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap politik itu menjadi kotor, buruk. Oke. Nah, tadi kan mengatakan bahwa ya bukan politiknya yang bersifat kotornya, tapi personnya sebenarnya yang mengarahkan bahwa dia berada pada posisi politik yang kotor ya, atau kurang ya, di awal tadi disampaikan bahwa politis itu adalah sesuatu hal yang suci. Nah, apakah ini kesalahan dari personal atau dari partai politik itu sendiri, terutama di dalam membina kadernya di partai politik itu masing-masing? Iya, saya kira itu juga datangnya dari personal politis itu sendiri. Lalu yang kedua juga disebabkan oleh partai politik itu sendiri, karena tidak adanya pembinaan mental. Nah, seperti yang kita lihat bahwa partai politik itu hanya berorientasi kepada kemenangan. Misalnya kontestasi pemilu, itu mau menang saja. Ada pilgub, ada pilpres, ada pilkada. Itu orientasinya semata-mata kemenangan. Nah, sehingga perekrutan politisi untuk masuk ke dalam partai politik tersebut itu tidak memandang moralitas, mentalitas, maupun patriotisme seorang politisi itu atau person itu sebenarnya harus dinilai, sehingga ketika dia menjadi politisi dalam suatu partai itu akan membawa politik ini atau membawa partai ini sebagai partai yang mengusung politik kebangsaan, tidak semata politik kekuasaan. Ya, adalah beberapa partai yang saya tahu persis itu selain orientasi politik kekuasaan juga ada politik kebangsaan. Salah satu contoh misalnya politik kebangsaan, yaitu politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar itu berbicara soal kebangsaan. Tapi kalau politik orientasi kekuasaan itu dia tidak pikirkan itu. Politik mahar itu bukan persoalan seolah-olah menjadi keharusan. Nah, partai yang saya maksud ini adalah partai saya sendiri, Partai Nasdem. Itu Partai Nasdem itu politik tanpa mahar. Disitulah letak partai ini, sehingga saya mengatakan bahwa juga mengusung politik kebangsaan selain politik kekuasaan. Nah, lalu kemudian penguatannya ada gerakan perubahan, restorasi Indonesia. Restorasi itu adalah mengembalikan perjalanan bangsa ini yang sudah dicita-citakan oleh para pejuang, bahwa bangsa ini kita akan menuju ke sini, adil dan makmur. Nah, ini perjalanannya selama ini sudah melenceng. Maka Nasdem hadir untuk memperbaiki itu, mengembalikan agar kembali ke rel yang sebenarnya menuju restorasi Indonesia atau perbaikan Indonesia. Saya tangkap tadi itu kan. Tapi kan ketika kita bicara tentang politik, itu tidak jauh dari persoalan mahar. Nah, makanya kan banyak berkembang di luar sana bahwa selain dari kapasitas seseorang itu untuk menjadi politisi, tetapi terkadang yang dilihat itu kan isi tasnya. Ya, orang mengatakan penting didasari dengan adanya isi tas. Karena kenapa? Itu tadi biaya politik itu sangat mahal hari ini. Itu saya sambung tadi. Restorasi atau perbaikan atau mengembalikan ke rel yang sebenarnya itu bisa dicapai melalui perubahan. Makanya gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia. Karena restorasi itu hanya sebuah mimpi ketika tidak diawali dengan perubahan. Maka gerakan perubahan menuju restorasi Indonesia. Perubahan itu berbagai dimensi, persoalan politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Nah, itu harus berangkat dari situ. Nah, persoalan mahar tadi yang dikatakan bahwa gisinya yang utama, visinya yang nomor berikutnya. Nah, itu saya kira ini adalah efek dari
pemilihan langsung itu Iya. sendiri. Pemilihan langsung itu yang dianut sekarang itu adalah liberalisme. Iya. Liberalisme itu pasti mengikutkan kapitalisme atau Ya. kapitalisme. Nah, sehingga pemilihan langsung yang kita lihat hari ini, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, Iya. itu sejak mau jadi calon itu harus Ada setoran ya. bayar dulu ke partai kan. Partai ya. Ya, itu kan rahasia umum. Iya. Itu rahasia umum bahwa bayar partai ini Iya. untuk menjadi calon. Calon. Itu baru Baru menjadi calon. menjadi calon, ya. Baru mau jadi calon. Nah, belum lagi kampanyenya, Iya. pada hari hanya itu ada semua kan. Nah, itu rahasia umum. Dan sepertinya semua tahu tapi semua diam. Nah, ini adalah efek dari liberalisasi Iya. politik demokrasi yang membawa kapitalisasi politik. Sehingga terjadi transaksional. Ya, ini nih Kanda. Tadi persoalan transaksional. Karena memang ya ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Bukan hanya dalam kontestasi pilkada, pileg. Ya, sampai hari ini kan pemilihan kepala desa bahkan sudah menggunakan sistem yang sama, ya. Harus punya modal yang besar, bukan lagi melihat backgroundnya beliau ini punya kemampuan atau kapasitas untuk menjadi seorang pimpinan atau seorang kepala daerah. Ya, tidak lagi dilihat dari situ. Akan tetapi bagaimana seseorang itu bisa mengakomodir kelompok-kelompok tertentu. Ya, dalam hal ini mungkin punya penyokong-penyokong di belakangnya ini tadi yang punya isi tas yang lebih. Ya, sehingga proses dorongan itu tadinya mengatasnamakan masyarakat atau rakyat ya tidak lagi di situ, karena ya mereka ini maju dalam konteks persoalan politik ya didasari karena ada dorongan seseorang yang lain. Ya taruhlah saya katakan bahwa kingmaker di belakangnya itu adalah orang yang berduit. Ya, dulu kalau mau jadi gubernur, mau jadi bupati, orang ditanya dulu. Berapa persiapannya kan? Nah, itu sudah dalam tanda kutip. Sekarang mau jadi kepala desa juga ditanya persoalan itu. Saya kira ini adalah efek dari sistem pemilihan kita sebenarnya, karena sejatinya demokrasi di Indonesia itu seperti demokrasi Pancasila. Itu adalah asas, adalah falsafah hidup kita berbangsa bernegara. Itu sesuai dengan sila keempat, bahwa kita adalah sistem perwakilan. Bukan liberalisasi pemilihan langsung. Ya, dulu mau jadi caleg atau mau terpilih menjadi anggota DPR, DPRD, itu tidak perlu menyiapkan apa-apa. Ya, bahkan gambar-gambar pun tidak ada. Iya, tapi setelah ada pilkada itu berefek ke pileg itu. Ya, pilkades juga kena imbasnya. Akhirnya semua serba liberal, semua transaksional. Nah, padahal ajaran Pancasila itu tentang demokrasi itu jelas di sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita sistem perwakilan, yang dipilih adalah wakilnya, nanti wakilnya yang memilih pemimpin. Jadi gimana kan? Kembali hanya pilih partai politiknya saja atau masih sama dengan sekarang? Karena begini ya sekali lagi ini menjadi persoalan sebenarnya. Ya, kalau dulu kan kita ingat orang memilih, ada pemilu, tapi yang dipilih pada saat itu kan hanya partainya. Nanti partai yang menyeleksi orang-orang yang untuk didudukkan misalnya di DPR atau apa yang sebagai keterwakilan mereka nantinya di parlemen. Ya, dulu kan memang milih gambar ya. Ada nomor sesuai dengan nomor urut. Jadi yang terpilih itu misalnya satu kursi partai A, itu nomor satunya yang jadi. Nah, saya kira itu juga tidak salah, karena partai itu sebagai tulang punggung demokrasi, itu seharusnya sudah menyeleksi kader-kader untuk dimasukkan sebagai caleg. Potensialnya.
Jadi tidak sembarang merekrut. Merekrut lagi. Ya. Tidak sembarang merekrut. Nah, sehingga di partai itu juga terjadi kaderisasi. Ya. Nah, karena kalau partai tidak di dalamnya tidak terjadi kaderisasi, maka tidak ada kader politik. Orang seenaknya pindah partai, kecewa di partai ini pindah ke partai B, Ini banyak C. Nah, yang penting punya modal. Ya. Nah, itu kan faktanya sekarang seperti itu. Ya. Nah, kalau sistem yang begitu tadi itu tidak akan lagi mencopot-copot dari siapa mau jadi caleg yang nanti punya dana masuk saja kan. Ada juga kaderisasi yang terjadi di partai itu sendiri, karena bukan hanya kita di organisasi mahasiswa kita di kader, di partai pun ada kaderisasi. Karena tidak semua anggota partai itu adalah kader, tetapi kader partai itu semua anggota, semua anggota. Yang jadi persoalan kaderisasi itu kan memang terjadi sekarang di partai politik itu tadi Kang Anda. Ya, kita lihat sekarang isi di parlemen seperti apa. Ya, apakah sekarang saya sempat ingat itu ada guru besar Unhas pada saat berdialog dengan Pak Mahfud MD ya, yang mengatakan ya gimana bangsa kita mau bagus ketika orang-orang yang ada di parlemen ini ya tidak pernah mengayomi pendidikan yang jelas. Contoh kecil sekarang banyak sekali yang duduk sebagai anggota DPR atau apalah sejenisnya itu contoh kecil, mereka hanya lulusan paket A, paket B atau paket C ya, sampai bisa menduduki posisi. Nah, sedangkan yang mau disusun ini undang-undang ya, mampu tidak mereka mentelaah persoalan itu? Menurut kita berbahaya tidak ya kalau misalnya yang membahas contoh kecil perda atau apa yang bahas ini tidak paham tentang persoalan perda, dan itu banyak terjadi. Ya, jadi saya kira kita kembali ke persoalan hak. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk memilih dan dipilih. Nah, saya kira persoalan aturan pendidikan formal itu hilang di situ karena persoalan hak. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara kapasitas sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat, saya kira memang itu perlu ditinjau tentang strata pendidikan itu. Minimal berapa misalnya? Kalau sekarang kan SMA sudah bisa paket C. Kan ada yang paket C ya. Paket C itu sudah bisa jadi caleg ya sekarang. Jadi saya kira itu juga itu tinjauan lain. Tapi kalau persoalan hak itu semua berhak untuk dipilih. Secara aturan pendidikan mereka ini diakui. Kemudian pendidikan tinggi itu artinya anggaplah misalnya S1 ya, itu bukan jaminan juga, bukan jaminan juga bahwa dia memiliki kemampuan. Kalau misalnya dari fakultas ekonomi lah misalnya membahas tentang perda, itu kan tidak linear ya antara background ilmunya dengan pembahasan perda itu sendiri. Jadi saya kira pendidikan formal itu bukan persoalan yang prinsip, tetapi faktor tambahan saja, faktor tambahan pendidikan formal. Karena yang paling utama adalah hak sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. Oke. Ini mungkin pertanyaannya agak sensitif. Berapa dana yang harus disiapkan kira-kira? Contoh kalau caleg sekarang. Ya, saya kira saya tidak bisa meraba ya. Artinya kalau saya mengucapkan berarti saya pernah melakukan. Karena saya sendiri sudah 2 kali caleg. Itu belum pernah menggunakan transaksional seperti itu. Yang begitu. Selain karena memang tidak memiliki untuk itu, kemudian dorongan dari dalam juga tidak menggunakan itu. Kalau saya misalnya punya uang ya 500 juta lah misalnya atau di atasnya, saya lebih baik menggunakan di tempat lain. Dan saya tetap ikut caleg. Saya berpartai
salah satu terminalnya adalah menjadi anggota DPR untuk mewakili rakyat. Dan syaratnya untuk menjadi anggota DPR adalah caleg. Ya. Caleg dulu. Persoalan duduk itu persoalan takdir. Ya. Bagi saya takdir. Ada orang banyak uangnya ikut caleg tidak terpilih. Ya. Ada juga tidak ikut tidak punya uang banyak terpilih. Ya. Ini persoalan takdir. Ya, betul. Jadi saya kira apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir. Tetapi kita harus ikhtiar. Ya. Untuk menjadi anggota dewan, ikhtiarnya adalah menjadi caleg. Ya. Persoalan terpilih adalah takdir. Saya kira itu kuncinya. Berarti mahar-mahar dan yang lain itu ya belum bisa kita. Iya, saya tidak bisa mengatakan harus sekian karena saya tidak pernah melakukan. Ya, tapi kan senter terdengar di luar kan ya angkanya cukup fantastis. Ya, itu rahasia umum lah. Itu rahasia umum. Dan semua orang tahu. Nah, oke Kanda, karena kan sekarang Kanda aktif di salah satu partai Nasdem. Ya, ini besutan dari partai Pak Surya Paloh. Dan memang salah satu partai baru tapi ya sudah mampu memberikan perubahan yang cukup luar biasa karena sudah bisa mendudukkan partainya di DPR RI. Nah, kedepannya Nasdem Sulsel seperti apa Kang? Ini kan kontestasi pemilu semakin dekat. Ada 2 tahapan yang harus dihadapi, yakni pemilu legislatif dan termasuk pilkada nantinya. Jadi saya ini kader partai, tapi saya datang di sini tidak mewakili partai. Saya secara personal melihat partai Nasdem dan partai-partai lainnya. Kalau spesifik berbicara soal Nasdem, saya kira partai Nasdem ini memiliki sesuatu lebih dari partai lain. Kenapa saya katakan begitu? Itu tadi yang saya katakan dari awal bahwa partai Nasdem selain berorientasi politik kekuasaan, juga mengemban politik kebangsaan. Dan itu bisa kita lihat dari orasi-orasi politik Pak Surya Paloh sebagai pendiri dan ketua umum partai ini. Jadi di situ ada politik kebangsaan. Nah, seorang Surya Paloh misalnya bisa berbicara tentang politik kebangsaan karena beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak ingin lagi ini dan itu. Dia sudah selesai dengan dirinya dan beliau adalah negarawan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya itulah disebut negarawan. Dan semua kita berpolitik itu kalau politik bangsaan tanpa berpartai pun kita melakukan politik bangsaan. Termasuk Dinda Tito juga melakukan politik kebangsaan. Misalnya saja kita melakukan kritikan terhadap pemerintah sebagai rakyat dan untuk rakyat kita mengkritik, maka itu adalah ekspresi politik bangsaan dan tidak harus melalui partai politik. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah politik bangsaan. Ekspresinya lewat demonstrasi. Jadi saya tangkap di situ lagi kan. Ini persoalan mahasiswa dan politik. Nah, kadang kan kalau kita berbicara demonstrasi, segmennya itu kan mengarah ke persoalan kebijakan pemerintah. Akan tetapi terkadang gerakan-gerakan mahasiswa ini kan ditumpangi oleh aksi-aksi politik sebenarnya. Ada kepentingan politik yang masuk ke dalam situ dengan memanfaatkan adik-adik kita, teman-teman yang ada di kelompok-kelompok mahasiswa. Jadi sejatinya mahasiswa itu bergerak di moral force atau gerakan moral sebagai agen perubahan. Tetapi memang kadang-kadang kita melihat ada yang kepentingan-kepentingan yang menunggangi, sehingga kemurnian gerakan itu kadang-kadang ada yang menilai bahwa itu tidak sejatinya lagi sebagai mahasiswa, yang seharusnya moralitas itu diutamakan, mentalitas kebangsaan, patriotisme itu yang menjadi landasan mahasiswa ini untuk melakukan kritikan. Sehingga kritikannya itu betul-betul untuk bangsa,
untuk negara, untuk rakyat, bukan untuk kelompok. Seharusnya seperti itu, tapi yang terjadi juga ya kita semua bisa membaca lah. Tapi kan ini hubungannya balance. Kenapa? Ya kita lihat juga kayak aktivis hari ini, kayaknya kok seolah-olah kayak politisi juga. Kebanyakan seperti itu. Apakah ini dinamika yang terjadi di internal mereka, atau kan memang ya hubungan antara gerakan-gerakan ini yang sudah tersusupi dengan gerakan-gerakan politisi seperti itu? Ya, memang sudah ada pergeseran nilai dari mahasiswa yang sejatinya. Ini mungkin faktor apa ya? Perkembangan zaman kah atau apa, sehingga idealismenya itu mulai tergerus dengan iming-iming, sehingga dia lebih berpikir pragmatis. Ya banyaklah kita melihat teman-teman kita yang kehidupannya yang tidak mencerminkan lagi sebagai seorang mahasiswa. Kalau ketemu pejabat ini, pejabat itu, dicerita kiri-kanan, seolah-olah itu menjadi sebuah kebanggaan bahwa inilah saya. Nah, itu tidak seperti itu. Kalau mau melihat gerakan moral yang betul-betul dilakukan mahasiswa itu tahun 98. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan saya belum dapat. 98 itu memang betul-betul di zamannya propaganda ya. 98 itu tumbangnya Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi itu. Itu betul-betul gerakan moral atau moral force. Itu serentak seluruh Indonesia tanpa ada yang membackingi, melainkan betul-betul mental mahasiswa pada waktu itu kokoh untuk keluar dari jeratan rejim yang sudah lama berkuasa. Jadi memang itu tingkat kejenuhan, sudah jenuh, lalu kemudian melakukan pergerakan dari seluruh Indonesia, tanah air, dan hasilnya tumbanglah Orde Baru itu dan lahirlah Orde Reformasi. Celakanya, karena ini tidak dikawal terus, sehingga agenda-agenda reformasi itu mulai seharusnya tidak terjadi, tapi itu yang terjadi. Misalnya ada hal-hal yang fundamental di bangsa ini yang seharusnya dipertahankan tapi hilang. Atas nama reformasi. Seolah-olah yang digunakan di masa Orde Baru itu salah semua. Salah semua, sehingga harus dirubah semua. Padahal tidak. Ada yang digunakan oleh Orde Baru adalah hasil dari perjuangan dan rumusan pejuang-pejuang bangsa ini, pendiri bangsa ini. Tetapi pelaksanaannya pada saat Orde Baru itu yang tidak benar, Nah, misalnya kalau ada persoalan konstitusi konstitusi misalnya, berapa kali pun dirubah konstitusi itu, kalau mentalitas kebangsaan kita sebagai penyelenggara negara tidak sesuai atau tidak benar, maka percuma perubahan-perubahan itu. Jadi demokrasi ini kan sudah dilaksanakan di bangsa kita, tapi memang belum maksimal ya. Terutama ya mungkin persoalan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di era demokrasi ini yang terkadang masih tidak pro terhadap masyarakat kecil atau secara umum lah kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan agenda-agenda politik kebangsaan kedepannya, terutama di partai politik ya, sebagai keterwakilan kita nantinya ya, terutama dalam merumuskan aturan-aturan kita nantinya bernegara, berdemokrasi ya, itu ada di politisi-politisi yang akan datangnya. Mudah-mudahan di pemilu di 2024 mendatang ya bisa melahirkan kontestasi politisi yang betul-betul seperti yang di awal kita sampaikan ya, politisi yang suci. Pertanyaan saya ke Anda, 2024 masih ikut bertarung atau seperti apa? Ya, saya tetap ikut, karena tadi saya katakan bahwa salah satu terminal saya sehingga masuk di partai politik adalah menjadi anggota dewan.
perwakilan rakyat, dan ikhtiarnya itu melalui caleg, menjadi calon anggota legislatif. Ya, kalau persoalan demokrasi itu kan tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau demokrasi menurut Abraham Lincoln, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Saya melihat ini mungkin ya yang seperti ini sekarang yang terjadi. Kalau menurut saya, demokrasi yang harus berjalan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu juga yang dijalankan oleh yang disebut-sebut dulu di masa Orde Baru. Dulu kalau mau pemilih itu kan ada lagu-lagunya itu demokrasi Pancasila kan. Tapi tidak sesuai dengan Pancasila. Ya, kalau sistem pemilihannya mungkin dengan sistem perwakilan itu, tetapi banyak hal-hal lain dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan hukum, politik, keadilan, itu banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila. Saya sih berharap jangan hanya kita berbicara soal Pancasila ketika ada ancaman-ancaman paham dari luar yang menjadi ancaman buat Pancasila, sementara liberalisasi politik, demokrasi di Indonesia bukan lagi ancaman, tapi itu sudah terjadi dengan sistem pemilihan yang ada sekarang, liberal. Dan liberal itu ya kapitalisasi politik juga. Kapitalisasi politik itu untuk mudah dipahami ya transaksional. Ya, dulu awalnya kenapa ada pemilihan langsung itu kan semangatnya untuk mencari putra bangsa terbaik di antara sekian yang baik. Tetapi faktanya bukan itu yang terjadi. Tahu sendirilah seperti apa yang gitu kan. Jadi kembali lagi ke partai politik masing-masing kan, ya, bagaimana mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi calon-calon politisi yang betul-betul suci tadi. Saya tambahkan bahwa partai politik itu bukan hanya bertugas untuk merekrut caleg lalu menjadi anggota DPR. Itu hanya salah satu dari 5 fungsi partai politik, yaitu perekrutan. Ada komunikasi politik, ada sosialisasi politik, ada pendidikan politik. Inilah yang terpenting sebenarnya, pendidikan politik. Sehingga partai itu dari mulai setelah pemilihan itu bekerja terus. Bekerja terus sampai pemilihan lagi. Jadi ada pendidikan politik, ada sosialisasi politik, ada komunikasi politik, ada akselerasi politik, lalu sampai kepada rekrutmen politik. Itu harus berjalan. Tapi kenyataannya yang kita lihat bahwa partai-partai politik itu ramainya itu sebelum 2 bulan 3 bulan sebelum pemilihan kan, sebelum pileg. Setelah itu masih ramai kan, karena masih baru, kerasa kerusukan, hangat-hangat. Setelah itu hilang. Baik, Kakanda, ini sebagai akhir perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan di selanjutnya kita bisa lanjutkan. Pesan Kakanda untuk masalah politisi. Jadi saya terakhir menyampaikan bahwa kita harus merubah paradigma kita tentang politik, bahwa politik itu tidak selamanya kekuasaan. Tapi politik juga ada politik kebangsaan, ada politik kemanusiaan. Dan kita semua harus berpolitik karena negara ini berjalan karena politik. Tanpa politik negara ini tidak bisa berjalan. Bahkan negara ini berdiri juga karena politik. Oke, saya kira cukup panjang pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Kakanda sudah hadir di sini memberikan sedikit pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan kedepannya bisa hadir lagi di tempat ini dengan pembahasan yang lain, Kakanda. Ruang ini, tempat ini selalu terbuka untuk Kakanda untuk menyampaikan sedikit gagasan atau banyaknya gagasan nantinya kedepannya untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kami sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Kakanda, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.